Salam sehat, salam literasi, salam cinta bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di Universitas Negeri Jakarta, perkenalkan saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Novelia Brusembiring. Saya melaksanakan praktik video pembelajaran secara daring di SMP Bayangkari 2 Kabanjahe pada tanggal 18 Oktober 2021. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Salam sehat, salam literasi, salam cinta bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana jaringannya? Lancar, Bu. Lancar ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Siapa yang bersedia membawa kita dalam doa? Ya, silakan Saskia, anak yang luar biasa ini. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan doa agama Kristen. Doa dimulai. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami mau mulai pelajaran kami yang akan diberikan Ibu Guru kepada kami. Berkati kami Tuhan, bukalah pintu hati kami, pikiran kami, agar pelajaran yang diberikan Ibu Guru kepada kami dapat kami terima dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk anak kami Saskia yang sudah membawa kita di dalam doa. Coba dulu untuk kamu semuanya, silahkan menulis daftar hadir kamu di WA grup kita. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, Ibu lihat juga sudah semuanya di sini. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin memberikan kepada kamu terlebih dahulu motivasi dari kata-kata bijak. Di sini akan Ibu tampilkan kata-kata bijak dari beberapa orang. Coba kamu perhatikan. Sudah bisa melihatnya? Sudah, Bu. Siapa yang bersedia membacakannya? Ya, silahkan Mita. Baik, Bu. Kata-kata bijak bodoh sepanjang hayat. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan oleh anonim. Siapkan dari sekarang, masa depan adalah milik mereka yang menyediakannya oleh anonim. Sudah, Bu. Terima kasih kepada anak kami Emita yang sudah membacanya. Tentu kamu juga sudah ikut membacanya dalam hati ya. Kira-kira apa yang menjadi maknanya? Siapa yang bersedia memberikan pendapatnya? Ya, silakan Jiki. Menurut saya, jangan pernah berhenti belajar dan menyiapkannya dari sekarang. Ada lagi? Ya, silahkan Kevin. Yang bisa saya tambahkan, Bu, orang yang tidak mau belajar akan bodoh selamanya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk anak kami ya, yang sudah memberikan pendapatnya. Kamu memang anak-anak yang luar biasa dan hebat. Betul sekali ya, jadi kalau sudah tahu ya, kalau tidak belajar itu sudah pasti bodoh ya. Jadi untuk itu, belajar juga kamu gunakan untuk masa depan kamu. Jadi jangan pernah jemu belajar untuk masa depan kamu. Kita mulai dari sekarang. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Motivasi semoga bermanfaat untuk kamu.
Ah, siapa yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Ayo. Ya, silakan Ciki. Langkah-langkah penyajian teks eksposisi yaitu 1. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. 2. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. 3. Mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Bagaimana? Apakah benar yang disampaikan oleh temanmu? Benar, Bu. Benar, Betul, Bu. Bu. Luar biasa ya, ingatan Jeki ini sungguh luar biasa, berarti masih tajam. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan juga, tadi kamu sudah mengingat materi kita sebelumnya, berarti ingatanmu masih luar biasa. Dan yang kedua itu yang akan Ibu sampaikan di sini juga sebelum kita melanjutkan ke materi kita, yaitu mengenai langkah-langkah pelajaran kita hari ini dan bentuk penilaian yang akan Ibu buat. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu mencermati salindia yang sudah Ibu kirimkan melalui WA grup kita. Langkah yang kedua, kamu mencari dan mengamati contoh-contoh puisi yang kamu temukan di internet ataupun di buku teks. Di langkah yang ketiga, kamu menemukan definisi teks puisi. Langkah yang keempat, kamu menemukan unsur pembangun teks puisi dari salindia dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui WA grup ataupun bisa melalui media lainnya. Langkah yang kelima, yaitu di dalam kelompokmu nanti kamu mengerjakan LKPD 1 pertemuan ke-1. Langkah yang ke-6 nanti, masing-masing nanti kelompokmu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Dan langkah yang ke-7, langkah yang terakhir yaitu kamu akan membuat kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, dan bentuk penilaian yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu dalam bentuk penilaian sikap dan bentuk penilaian pengetahuan. Penilaian sikap yang Ibu akan lihat yaitu dalam bentuk lembar observasi di mana yang akan Ibu lihat yaitu kerjasama kamu, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin kamu. Dan penilaian pengetahuan kamu akan Ibu lihat dalam bentuk uraian yang terdapat di LKPD kita, yaitu LKPD 1. Sudah paham mengenai langkah-langkah pembelajaran dan penilaian kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan materi kita hari ini. Tadi sudah tahu materinya ya mengenai teks puisi, tapi sebelumnya itu juga kamu harus mengetahui apa yang akan menjadi tujuan kita. Karena sebelum melakukan sesuatu itu harus kita tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan kita. Maka dalam materi ini juga kamu harus tahu apa yang menjadi tujuan daripada materi teks puisi tadi. Nah, jadi sudah tahu tadi materi kita mengenai apa? Mengenai apa? Membangun puisi, Bu. Ya, unsur pembangun teks puisi, betul sekali. Jadi di sini akan Ibu sampaikan juga apa yang akan menjadi tujuannya. Coba kamu perhatikan salindia yang salindia yang akan Ibu presentasikan. Nah, dan jangan lupa bahwa sebuah tujuan itu beranjak dari yang namanya kompetensi dasar. Sudah bisa melihatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba dulu kamu perhatikan ini.
Siapa yang bersedia membacakannya? Ya, silahkan Kevin. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang didengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran siswa mampu 1. Merumuskan pengertian teks puisi. 2. Menganalisis unsur batin teks puisi yang dibaca. 3. Menganalisis unsur fisik teks puisi yang dibaca. Sudah, Bu. Jadi ini dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi sudah tahu apa yang menjadi tujuannya, sehingga nanti dalam pembelajaran juga kita nanti dapat mencapai kesimpulan akhir dari tujuan kita ini. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu ingin bertanya lagi kepada kamu, apakah kamu sudah mencermati atau membaca salindia dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Kalau sudah, bagaimana dengan pencarian contoh teks puisinya? Apakah juga sudah kamu kerjakan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, contoh teks puisinya juga sudah, membaca salindia dan bahan ajar juga sudah. Jadi sudah bagus ya. Kalau sudah, siapa yang bisa menyampaikan judul puisi dan penulis puisi yang telah kamu dapatkan itu? Ayo. Ayo. Ya, silahkan Emita. Baik, Bu. Mikrofon. Baik, Bu. Saya menemukan dua contoh puisi, yaitu Doa oleh Amir Hamzah dan Serenada Hijau oleh W.S. Rendra, Bu. Iya, jadi Emita menemukan dua contoh teks puisi ya. Ada lagi yang lain? Nah, ya silakan Jeki ya. Ini ada dua orang ya. Jeki, Ibu pilih ya. Jeki, silakan. Puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Demono dan Gadis Perminta-minta oleh Toto Sudarto Bahtiar. Iya, sudah bagus. Sudah bagus ya. Jadi Emita sudah menemukan dua contoh teks puisi, begitu juga dengan Jeki. Kalau sudah temukan, mungkin yang lainnya juga sudah menemukannya juga. Jadi Ibu ingin bertanya lagi kepada kamu, apakah teks puisi itu berbeda dengan teks yang lainnya? Contohnya, teks eksposisi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Pelajaran kita yang lalu. Sangat berbeda, Bu. Sangat berbeda, Bu. Ya, sangat berbeda ya, berarti kamu memang luar biasa. Ya, kira-kira apa kalau memang berbeda? Apa yang membedakannya? Kata-kata yang digunakan di mana teks puisi banyak menggunakan kata konotasi, Bu. Oh, Joshua ya, kata-kata yang digunakan banyak menggunakan kata konotasi. Betul sekali. Ada lagi? Ya, silakan Kevin. Dari bentuknya, Bu. Bentuk puisi terdiri atas bait. Kalau puisi bentuknya bait-bait, kalau teks eksposisi, ayo. Siapa yang bisa? Teks eksposisi. Ya, terdiri atas paragraf ya. Jadi kalau sudah bisa melihat perbedaan antara teks puisi
dengan bentuk teks puisi dengan bentuk teks yang lain. Kira-kira apa dari hasil pengamatan tersebut? Siapa yang bisa mendefinisikan daripada puisi tersebut? Ya, silahkan Ciki. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata. Ya, sudah pasti kata ya. Siapa yang bisa melengkapinya? Nah, silakan Anita. Baik, Bu. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk hasil kerjamu yang luar biasa. Ayo, mana tangannya? Kalau sudah mengetahui definisinya, maka Ibu ingin mengetahui juga siapa yang bisa. Ibu ingin juga bertanya kepada kamu, siapa yang bisa menemukan unsur pembangun puisi tersebut. Ayo, kalau memang sudah membaca sarindianya dan bahan ajarnya, ayo siapa lagi? Ya, silakan Kevin. Unsur pembangun puisi terdiri atas unsur batin dan unsur fisik. Yang termasuk dalam unsur batin yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang termasuk ke dalam unsur fisik yaitu tipografi, diksi, dan kata konkret. Sudah. Ya, apakah itu saja? Ada yang bisa menambahkan atau memang kelebihan? Ada yang kurang, Bu. Ya, silakan. Pada unsur fisiknya, Bu. Ya, pada unsur fisiknya, apakah itu? Majas dan imaji, Bu. Ya, betul sekali. Jadi sudah dilengkapi oleh temanmu Jiki ya tadi. Jadi di sini ada yang menjadi unsur pembangun puisi itu ada unsur batin dan unsur fisiknya. Yang termasuk ke dalam unsur batinnya itu tadi adalah ada tema, ada perasaan, ada nada, dan ada amanat. Sedangkan kalau unsur fisiknya tadi ada tipografi, diksi, ada juga kata-kata konkret, dan ada tadi majas dan imaji. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan temanmu itu. Kalau sudah mengetahui definisi puisi, unsur pembangun puisi, apakah masih ada yang belum kamu pahami? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Amir Hamzah, itu kelompok yang pertama, dan kelompok yang kedua, kelompok Khairil Anwar, di mana yang menjadi anggotanya masih juga tetap seperti biasa, yaitu kelompok Amir Hamzah, ada Kevin, Diego, Hilda, dan Rizdo. Sedangkan kelompok Khairil Anwar ada Joshua, ada Irfan, ada Jiki, ada Emita, dan ada Saskia. Ya, jadi ini nama-nama anggota kelompoknya. Sekarang kamu bersama anggota kelompokmu mencermati LKPD 1 pertemuan ke-1. Ibu berikan waktunya, kamu gabung ke grupmu masing-masing. Ibu berikan waktunya 10 menit. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti tidak ada kesulitannya masing-masing ya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, siapa
kelompok mana yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Dan hasil diskusimu itu kirimkan ke WA grup ya. Kelompok siapa yang pertama mempresentasikan? Ya, silakan. Grup Amir Hamzah ini ya. Ya, silakan. Diwakili oleh salah satu anggota kelompoknya menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Unsur batin. Simpulan unsur batin. Siapakah engkau corona? Tema, kesehatan wabah corona. Perasaan, pengarang tidak menyukai kehadiran corona karena merugikan manusia. Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Nada, pengarang mengajak pembaca untuk tidak menyerah pada corona dengan waspada dan doa. Peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa yang setiap kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Unsur fisik. Simpulan unsur fisik, siapakah engkau corona? Diksi, corona, nama virus yang sedang mewabah dan membahayakan. Imaji atau citraan. Citraan penglihatan sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Citraan pendengaran padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepada kami. Hari ini kami sedang berdiam dalam diri. Citra perasaan, apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Kata konkret, memberikan kesan keganasan. Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menggambarkan keadaan manusia gemerlap dunia, lupa dengan dosa-dosa. Tipografi. Tipografi dalam puisi tersebut adalah tipe wawancara atau dialog antara pengarang dengan virus corona. Tapi corona tidak memberikan jawaban meskipun pertanyaan sudah diuraikan begitu detailnya. Akan lebih bagus jika kata-kata dalam puisi dibentuk dengan tipografi tanda tanya. Sudah, Bu. Mikrofonnya, Bu. Ya, luar biasa. Iya. Bagaimana tanggapan kelompok yang lainnya? Ya, silakan Ciki. Kelompok Menurut kami, sudah bagus, Bu. Hanya ada yang kurang, yaitu amanat puisi tersebut. Amanat puisi tersebut bisa kami tambahkan, yaitu kita harus berhati-hati dan waspada. Jangan lalai dalam iman dan takwa karena manusia itu fana. manusia itu fana ya. Terima kasih untuk kelompok Khairil Anwar yang telah memberikan tanggapannya, begitu juga dengan kelompok Khairil Anwar. Dan kalau hasil diskusi kelompok Amir Hamzah bagaimana? Sebenarnya jawaban kelompok kami hampir sama, Bu. Ya, bagus sekali. Baiklah kalau begitu, kalau hasilnya memang sama, Ibu juga sudah mencermati hasil diskusimu di WA Group. Bagi anak kami juga yang sudah membacanya juga sudah bisa melihat hasilnya ya. Masing-masing kelompok Khairil Anwar bisa melihat hasil kelompok Amir Hamzah, kelompok Amir Hamzah juga bisa melihat kelompok Khairil Anwar. Nah, sebelum bagus sekali ya,
Kamu memang anak yang hebat. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin membuat kuis. Di mana kelompok Amir Hamzah kira-kira menyukai warna apa? Ayo, kelompok Amir Hamzah. Biru, Bu. Iya, biru. Kelompok Khairil Anwar? Kuning, Bu. Bagus. Jadi dalam menjawab soal yang akan Ibu berikan ini nanti, kamu pertama sekali menuliskan di bagian chat kita itu warna kelompokmu tadi, misalnya biru, baru pilih jawabannya. Kebetulan soal kita adalah pilihan berganda. Jadi cukup kamu buat biru, C, kuning, C, begitu dia. Jadi setiap anggota bebas. Jadi siapa anggota yang mana nanti duluan, itulah yang akan dan menjawab dengan benar, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Ibu akan memberikan 3 di sini, dan kamu masing-masing bebas ya anggota kelompoknya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baiklah kalau sudah, Ibu akan presentasikan daripada soal kuisnya. Sudah bisa melihatnya? Sudah, Bu. Untuk nomor 1, soal nomor 1, Sudah, Bu. silakan ya. Siapkan kecepatan jarimu juga ya. 1, 2, 3. Ayo. Belum ada yang menjawab? Oke, grup biru sudah masuk. Kita masuk lagi kepada soal nomor 2. Satu, dua, tiga. Sudah bisa melihat nomor 2 soalnya? Waduh, sudah masuk grup kuning. Nomor 2, tulis nomornya ya. Masuk kita soal nomor 3. Sudah bisa melihatnya? Waduh. Iya, betul. Jawabannya kebetulan semua jawabannya adalah bagian C. Jadi pemenangnya adalah kelompok siapa ini? Semua bisa melihat di chatnya. Siapa? Kelompok siapa? Kelompok Amir Hamzah ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Kamu memang anak ya. Nah, jadi kalau memang kamu anak yang hebat, coba dulu ikuti kata-kata Ibu ya. Saya hebat, kamu hebat, Anda hebat, semua hebat. 1, 2, 3. Saya hebat, Anda hebat, semua hebat. Sekali lagi. Saya hebat. Anda hebat, Anda hebat. Semua hebat. Iya, kalau memang sudah anak yang hebat, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Kevin.
Yang dapat saya simpulkan mengenai pembelajaran kita yaitu 1. Definisi puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengandung kata-kata indah dan kaya makna. 2. Unsur pembangun puisi yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Unsur fisik terdiri atas tipografi, diksi, imaji, dan kata konkret. Ya, terima kasih untuk anak kami, Kevin, yang sudah menyimpulkannya. Jadi, memang betul yang disampaikan oleh teman tadi, kesimpulannya sungguh luar biasa sekali. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kamu materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis puisi. Di sini nanti tugasmu, kamu menemukan jenis-jenis puisi tersebut, baik dari media internet ataupun buku teks yang lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kamu. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, siapa yang bersedia menutup pelajaran kita hari ini dengan doa? Ya, silahkan Irfan. Irfan, buka mikrofonnya Irfan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya membawakannya dalam agama Kristen. Doa mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami sampai akhir pelajaran kami. Biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk anak kami Irfan ya. Sama-sama, Bu. Ya, tetap jaga kesehatan.